Hai, selamat pagi anak-anak 5 USN. Oke, hari ini kita mau belajar tentang haba pemendakan. Sebelum ini kita sudah belajar tentang perubahan haba, tapi kita mau tengok sedikit lagi tentang haba pemendakan. Jadi apa yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu menyatakan maksud haba tindak balas, menyatakan maksud haba pemendakan, menentukan haba pemendakan bagi satu tindak balas. Maksudnya apabila satu tindak balas membentuk satu mendakan, berapa haba dia. Nah, kemudian kita belajar juga bagaimana membina raja aras tenaga untuk tindak balas pemendakan yang kita akan pelajari. Dan yang terakhir sekali kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba pemendakan. Nah, kita hari ini mau belajar bagaimana mengira haba pemendakan. Yang pertama sekali kita tengok apa itu haba tindak balas. Haba tindak balas ialah perubahan haba apabila satu mol bahan tindak balas bertindak balas dengan bertindak balas dan membentuk hasil. Ataupun kita juga boleh merujuk hasil tindak balas ini, haba tindak balas ini merujuk kepada satu mol hasil tindak balas yang terbentuk. Oke, jadi haba tindak balas biasanya ditunjukkan dengan persamaan termokimia seperti yang kita sudah pelajari, macam yang diberikan contoh di sini, karbon dan oksigen menghasilkan karbon dioksida dengan delta H sebagai perubahan haba haba, dan ada menunjukkan positif ataupun negatif di sini. Dan yang ini merujuk kepada tindak balas exothermic karena dia negatif kan, yang ini kita sudah pelajari. Jadi ada 4 jenis tindak balas yang kita akan pelajari, yaitu pemendakan, tindak balas penyesaran, tindak balas penetralan, tindak balas pembakaran. Jadi daripada sini nama-nama hasil tindak balas juga merujuk kepada jenis tindak balas tersebut. Baik. Bagaimana kita mahu menentukan haba tindak balas? Yaitu dengan cara 5 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu menulis persamaan. Pertama sekali tulis persamaan. Kemudian yang kedua, kamu tentukan bilangan mol bahan tindak balas yang terhasil ataupun hasil tindak balas. Sama ada mol bahan tindak balas atau hasil tindak balas yang terlibat. Ya. Jadi untuk menghitung perubahan haba, kita menggunakan rumus yang diberikan, yaitu perubahan haba bersamaan dengan MC theta, yang mana M itu merupakan jisim larutan dan C pula adalah muatan haba tentu, yaitu bersamaan dengan 4,2 joule per gram per centigrade. Dan yang terakhir sekali ialah theta merupakan perubahan suhu. Langkah yang keempat yaitu menghitung perubahan haba untuk 1 mol bahan tindak balas yang bertindak balas ataupun 1 mol hasil tindak balas yang terbentuk secara perkadaran. Nanti ini kita akan menggunakan langkah ini apabila masuk dalam contoh pengiraan nanti. Dan yang terakhir sekali itu menyatakan hasil tindak balas tersebut dalam bentuk exothermic ataupun endothermic. Nah, ada 3 perkara yang kita perlu ingat di sini dan kita ingat, kita buat anggapan, yaitu pertama sekali ketumpatan semua larutan adalah bersamaan dengan ketumpatan air, yaitu 1,0 gram centimeter cube. Walaupun larutan argentumka, larutan kuprumka, dia tetap kita anggap 1,0 gram per centimeter cube.
Yang kedua yaitu muatan haba tentu bagi semua larutan adalah bersama dengan muatan haba tentu air yaitu 4,2 joule per gram per centimeter cube. Oke. Dan yang ketiga ialah kita anggap bahwa tiada kehilangan ataupun penambahan haba melalui uh, melalui kehilangan haba ataupun diserap oleh radas eksperimen. Tidak kehilangan haba ya. Jadi haba pemendakan ini sebenarnya kita boleh kaji satu contoh tindak balas pemendakan seperti dalam gambar raja 4.2 yaitu pembentukan plumbum sulfat yang mana kita ada natrium sulfat di sini dan juga ada plumbum nitrat. Kedua-dua bahan ini akan bertindak balas untuk membentuk plumbum sulfat yang berwarna putih dan tidak larut di dalam air. Nah, berwarna putih. Oke, jadi perhatikan persamaan. Kita katakan tadi ada 5 langkah dan langkah yang pertama yaitu kita mesti tulis persamaan kimia tersebut. Persamaan kimia atau persamaan tindak balas yaitu plumbum nitrat campur dengan natrium sulfat menghasilkan plumbum sulfat dan juga natrium nitrat. Ini adalah mendakan yang terhasil. Jadi mendakan yang terhasil itu bersamaan dengan delta H negatif 50 ataupun haba pemendakan bagi plumbum sulfat itu adalah bersamaan dengan 50,4 kJ per mol. Nah, berdasarkan persamaan termokimia itu kita dapati bahwa inilah haba. Ini 50,4 kJ haba dibebaskan untuk membentuk 1 mol mendakan plumbum sulfat. Jadi kita dapati bahwa satu definisi yang kita wujudkan yaitu haba pemendakan ialah perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ion yaitu ion yang terlibat ialah plumbum dan juga sulfat kan. Nah, dalam larutan aqueous jadi membentuk plumbum sulfat. Ini adalah mendakan. Jadi mendakan ini terdiri daripada ion-ion yang membentuk mendakan. Jadi ini adalah definisi bagi haba pemendakan. Oke, jadi ini harus ingat ini definisi ini. Ya, jadi ada eksperimen-eksperimen yang kita akan lakukan di mamal nanti selepas PKP. Nah, kita akan buat ini 4.1 seperti yang sesudah arahkan kepada kamu untuk buat pra laporan dan kita masuk saja sekolah. Kita akan coba buat ini di dalam mamal semasa kelas kita nanti. Oke, jadi kita ambil satu contoh pengiraan. Contoh pengiraan haba pemendakan. Contoh di sini kita ada 60 cm3 larutan argentum nitrat yang mempunyai kepekatan 0,25 mol desimeter cube bertindak balas dengan juga 60 cm3 larutan iodida dengan kepekatan yang sama juga dan suhu larutan itu berubah daripada 29 kepada 32. Maksudnya suhu meningkat. Nah, tentukan haba pemendakan bagi argentum iodida dan lukiskan gambar raja aras tenaga. Ada 2 perkara yang harus kita cari disuruh soalan disuruh kepada kita, yaitu pertama cari haba pemendakan, kemudian aras tenaga. Ada 2 perkara dan kita anggap bahwa C adalah 4.2, muatan haba tentu 4.2 dan juga kepekatan yang ini. Kenapa ada kepekatan pula? Ketumpatan larutan lah seperti demikian. Nah,
Kena ingat langkah pengiraan yang diberikan tadi ada 5 langkah. Yang pertama sekali adalah kita harus tulis persamaan. Nah, persamaan argentum nitrat kalium iodida menghasilkan argentum iodida dan kalium nitrat. Dan argentum iodida ini merupakan mendakan yang berhasil. Jadi Anda disuruh berapakah delta H ataupun berapakah tenaga haba pemendakan. Nah, jadi bagaimana kita menghitung dia? Hitung dengan menggunakan langkah yang diberikan. Langkah yang kedua yaitu cari bilangan mol bagi mendakan. Kalau kita kembali semula yang nota yang tadi, sama ada kita cari bilangan mol bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas. Jadi contoh yang ini diambil hasil tindak balas yang mana 0,25 mol adalah kepekatan dan ini adalah isi padu 60 per 1000 ataupun ini bersamaan dengan formula MB bahagi 1000 ya. Jadi kita dapat 0,015 mol ion argentum yang terhasil. Manakala bilangan mol ion iodida pun sama juga cara dia, itu dengan menggunakan MB bahagi 1000 formula ini, dan kita dapati 0,015 mol ion iodida. Jadi kita dapati bahwa daripada persamaan itu ini 0,015 mol ion argentum dan 0,015 mol ion iodida menghasilkan 0,015 mol argentum. Oke, ini kita sudah dapat cari dia punya bilangan mol. Langkah yang ketiga yaitu menghitung perubahan haba ataupun mengira MC theta. Jadi kita masukkan semua M sebagai jisim ya, yaitu ini isi padu bagi argentum, yang ini isi padu bagi Ki. Oke, ini AgNO3 pula ini. Nah, jadi 60 campur 60 bersama dengan 120 didarab dengan 1 gram centimeter cube, karena kita anggap bahwa ketumpatan adalah bersamaan dengan 1 gram per centimeter cube ya. Jadi perubahan suhu adalah suhu akhir ataupun suhu tertinggi tolak suhu awal bersamaan dengan 3 derajat Celcius. Nah, kita dapat sudah theta. Kemudian kita masukkan semua MC theta ini M, C, theta, kita dapati 1512 joule. Ini adalah perubahan haba. Nah, untuk mengira haba pemendakan pula, yaitu kita kena kira perubahan haba pada 1 mol AgI yang terbentuk, yaitu bersamaan dengan 0,015 mol yang terbentuk dalam tindak balas. Jadi kita ambil sahaja, ini sebenarnya formula yang digunakan adalah ini formula yang digunakan, delta H sama dengan MC theta bahagi N, yaitu N adalah bilangan mol bagi mendakan yang terhasil. Jadi kita dapat, inilah kita dapat MC theta dan juga bilangan mol. Jadi kita dapati ada 100.800 ataupun kita tukar kepada kilojoule, jadi 100,8 kilojoule per mol. Oke, kilojoule per mol.
Oleh itu, haba pemendakan argentum iodida adalah bersamaan dengan negatif 100,8 kilojoule per mol. Mungkin ada di antara kamu tertanya-tanya, Cigu, kenapa tiba-tiba ada negatif di sini? Sebab ini adalah tindak balas eksotermik. Macam mana kamu tahu dia eksotermik? Sebab peningkatan suhu berlaku, yaitu daripada 29 derajat Celcius kepada 32 derajat Celcius. Jadi dia adalah tindak balas eksotermik. Jadi kalau tindak balas eksotermik, dia mesti ada tanda negatif. Jadi yang arahan kedua yaitu lukiskan gambar raja aras tenaga, wajib nyatakan perkataan tenaga pada paksi tersebut, dan bahan tindak balas lagi ini hasil tindak balas, dan yang terakhir sekali yaitu delta H, dan dia mesti menurun karena dia adalah exothermic negatif. Jadi contoh yang kedua nanti kita akan bincangkan pada selepas ini. Sekian dan terima kasih. Bye.